Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 20 November 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Nana yang pas pulang dari toilet, dia pas melihat ke tempatnya Junior sudah tidak ada. Dia juga langsung keluar, dia berteriak-teriak kepada Pak Fajar. Pak Fajar juga dia sangat kaget dan terkejut dengar Nana dia berteriak-teriak. Lalu di sisi lain si Aliasil datang juga, dia membawa Junior dan ketemu sama si Ken Kelvin. Lalu si Aliasil juga dia ngomong kepada si Ken Kelvin, tapi si Ken Kelvin dia akan mengembalikan Junior karena takut si Aliasil datang ketahuan dan dilaporkan lagi ke polisi. Tapi si Aliasil tetap dia kekeh membawa Junior keluar. Lalu si Ken Kelvin juga dia melihat Nana sama Fajar. Dia juga menyelamatkan si Aliasil dan dia juga menipu Fajar sama Nana dengan suara Junior di dalam HP. Lalu si Ken Kelvin juga membawa dia ke atas ke lantai 2 dengan memancing Fajar sama Nana untuk mengikuti dirinya dengan suara Junior di dalam HP. Lalu Pak Fajar juga sama Nana juga mengikuti suara itu. Pas sampai ke atas tiba-tiba dia sangat kaget dan terkejut, pintunya terkunci karena dikunci oleh si Ken Kelvin. Lalu si Ken Kelvin juga dia sudah mengunci pintu itu, dia juga pergi dari tempat itu. Terlihat di dalam Nana sama Pak Fajar juga dia berusaha untuk membuka pintu itu. Lalu di sisi lain Pasha yang pulang dari limunan dia melihat si Aliasil datang membawa bayi. Lalu Pasha juga dia curiga kepada si Aliasil bahwa itu adalah Junior. Lalu di sini dia juga botolnya ditaruh dan dia juga mengikuti si Aliasil datang. Lalu di sisi lain Dewa yang akan ke tempatnya Tante Merin untuk menyusul Nana tiba-tiba ketemu sama Balia di jalan. Di sini Dewa juga dia berhenti dan ngomong kepada Balia. Singkat cerita Balia juga dibawa oleh Dewa ke rumahnya Tante Merin. Pas sampai ke rumahnya Tante Merin di sini tidak ada dan Balia juga dia pergi lagi sama Dewa untuk mencari Nana. Terlihat Tante Merin juga mengizinkan untuk mencari Nana dan Pak Fajar. Di sisi lain pas di mobil Dewa sama Balia juga yang akan mencari Nana tiba-tiba menerima telepon dari Pasha. Di sini Dewa juga sangat kaget dan terkejut bahwa Pasha mengatakan bahwa dia menanyakan tentang Junior. Di sini Pasha juga mengasih alamatnya kepada Dewa untuk datang ke tempat dirinya. Di sisi lain di sini Pak Fajar yang terjebak di lantai atas di rumah sakit, dia juga akan menelepon Dewa tapi di sini tidak ada sinyal. Lalu Nana juga sangat panik dia karena Juniornya hilang. Lalu terlihat Pak Fajar juga dia menenangkan Nana. Lalu Pak Fajar juga dia menemukan besi untuk membuka pintu yang dikunci oleh si Ken Kelvin. Terlihat Pak Fajar juga berusaha dia akan keluar dari sana. Lalu di sisi lain terlihat mobil Dewa juga dia sudah sampai ke tempat di mana Pasha yang sudah mengasih alamatnya. Di sini Dewa juga dia ngomong kepada Pasha. Lalu Pasha juga mengatakan semuanya. Di sini juga mereka Balia, Dewa dan Pasha dan Lula juga dia berpencar untuk mencari si Aliasil datang. Terlihat si Aliasil juga dia lagi menggendong Junior di sebuah taman. Lalu Dewa juga lagi mencarinya. Di sisi lain Pasha sangat kaget dan terkejut bahwa si Aliasil adalah yang membawa Junior. Si Aliasil juga dia sangat kaget dan terkejut, tiba-tiba di depannya udah ada Pasha. Pasha juga dia merayu si Aliasil dan si Aliasil juga mengasihkan Junior kepada Pasha. Singkat cerita pencarian juga Dewa juga sudah sampai ke mobilnya dan disusul oleh Lula dan gak lama kemudian datanglah Balia dan gak lama kemudian Pasha yang datang membawa Junior. Di sini Dewa juga ngomong kepada Pasha, kamu menemukan ini dari mana? Mana penculiknya? Itu pasti si Alia, kata Dewa. Kalau gitu saya akan melaporkan ini kepada polisi, kata Dewa kepada Pasha. Di sini Pasha juga dia bohong kepada
Dewa bahwa yang menculik Junior bukan si Alia si Hiledatel. Tapi di sisi lain, Lula dia tidak percaya karena dia juga melihat bahwa itu yang membawa Junior adalah si Alia si Hiledatel. Lalu di sisi lain terlihat Pak Fajar juga masih berusaha, dia akan membuka pintu itu. Dan singkat cerita di sini juga Pak Fajar juga tangannya juga terluka kena besi yang untuk membuka pintu itu, dan pintu itu juga terbuka. Lalu Nana juga sama Pak Fajar juga turun dari atas dan sampai ke bawah. Pak Fajar juga ngomong kepada Nana, kita lapor ke polisi aja nak, kata Pak Fajar kepada Nana. Tapi Nana di sini malah dia mengajak pulang ke rumahnya untuk masih tahu kepada Dewa. Lalu di sisi lain Pasha sama Lula dia sampai ke rumah, dan Lula juga sangat marah kepada suaminya yaitu Pasha karena dia telah membohongi Mas Dewa. Dia telah membela si Alia si Hiledatel, dan Lula juga akan mengatakan bahwa yang menyulik Junior itu adalah si Alia si Hiledatel. Dia sambil pergi meninggalkan Pasha ke dalam sambil marah. Lalu di sisi lain Dewa sama Mbak Lia juga sudah sampai ke rumahnya. Sambil Dewa marah, dia datanglah si Brokokokroni. Si Brokokokroni juga dia dasar bibirnya ember, dia terus ngompori kepada Dewa. Disinilah terlihat si Brokokokroni juga kena hajar perutnya sampai ngabang kieu. Lalu si Brokokokroni juga pergi dari hadapannya Dewa. Terlihat pas si Brokokokroni sudah pergi, tiba-tiba datanglah Nana sama Fajar. Di sini Dewa juga sangat geram kepada Nana. Nana juga dia tidak bisa menjawab, dan terlihat Nana cuma merukut aja karena dimarahin oleh Dewa. Di sisi lain Pak Fajar dia ngomong, ini bukan salah Nana Dewa, kamu jangan marahin Nana. Terlihat Dewa juga sangat geram kepada Pak Fajar, dan Pak Fajar juga kena hajar oleh Dewa. Lalu tiba-tiba pas Dewa sudah menghajar Pak Fajar, datanglah si Brokokokroni. Lalu si Brokokokroni juga dia manas-manasin kepada Dewa. Lalu Pak Fajar juga bangun dan langsung dia juga tidak banyak basa-basi, langsung menghajar Dewa. Lalu Pak Fajar juga ngomong kepada Dewa, itu balasan kamu karena kamu telah menghajar saya, kata Pak Fajar sambil menepuk pundaknya Dewa. Singkat cerita Pak Fajar juga dia pergi dari hadapan Dewa untuk menyusul Mbak Lia. Mbak Lia masih ada di taman, dia juga langsung dipegang tangannya oleh Pak Fajar. Tapi di sini Mbak Lia juga malah membantingkan tangannya Pak Fajar yang terluka. Terlihat Pak Fajar juga sangat kesakitan, dan dia juga langsung duduk di kursi karena tangannya kesakitan karena dibantingin oleh Mbak Lia. Terlihat Mbak Lia juga langsung mengobatin Pak Fajar. Pas dia mau mengobatin, dia menanyain kepada Pak Fajar, ini sal siapa? Lalu Pak Fajar juga ngomong, ini salnya Nana. Lalu terlihat Mbak Lia juga sangat marah, dan tangannya Pak Fajar juga dibantingkan lagi oleh Mbak Lia karena dia cemburu kepada Nana. Terlihat Pak Fajar juga lagi dipukulin oleh Mbak Lia, tapi Pak Fajar malah dia terus manas-manasin kepada Mbak Lia. Dia tidak sadar bahwa di sisi lain ada yang video, yaitu si Brokokokroni untuk dilaporkan kepada Dewa Buana untuk ngomporin Dewa. Terlihat Pak Fajar juga di sini melihat Mbak Lia menangis, dia juga sangat kaget dan dia juga langsung memegang pipinya Mbak Lia. Lalu terlihat Mbak Lia juga langsung dipeluk oleh Pak Fajar, dan Pak Fajar juga minta maaf kepada Mbak Lia sambil memeluk dengan penuh kasih sayang. Lalu di sisi lain terlihat si Kehen Kevin lagi ngobrol sama si Alia si Hiledatel, dan si Alia si Hiledatel juga dia sambil mewek kepada si Kehen Kevin. Lalu di sini terlihat si Kehen Kevin juga ngomong kepada si Alia si Hiledatel, untung kamu ketemunya sama Pasha. Kalau kamu ketemu sama Dewa sudah habis, kamu pasti dijebloskan lagi ke penjara, kata si Kehen Kevin kepada si Alia si Hiledatel. Besar kemungkinan di sini si Alia si Hiledatel juga dan Pasha juga akan kena marah oleh Dewa karena telah membohongi kepada Dewa. Di sini Lula juga akan melaporkan bahwa yang menyulik Junior itu adalah si Alia si Hiledatel.
Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 20 November 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledad karena Mimin geus ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.